bosku. Jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1711. Pulihkan cara jahat. Terdengar suara dingin. Ada master satu demi satu di sekitar. Belum lagi semua pakaiannya yang mewah. Banyak wajah yang jelek. Mereka memiliki aura suram. Seolah-olah mereka berasal dari neraka. Cara yang jahat. Ye Junlin tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa ini adalah sekte jahat yang mendominasi kontak aliansi. Lihatlah sekilas. Ada banyak orang. Dan masing-masing kuat. Namun, ada cibiran di sudut mulut Ye Junlin. Kalian semua menyerah. Dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Jika orang asing tidak memiliki kesempatan untuk hidup, kamu adalah bagian dari Daxia. Tidak peduli seberapa jahatnya kamu, saya akan memberi Anda kesempatan. Hanya Anda. Anda juga ingin kami menyerah. Dalam pertempuran tadi, sekte dan penjahat-jahat ini tidak berpartisipasi, dan tidak mengenal Ye Junlin sama sekali. Richard terlalu sibuk untuk menghubungi mereka. Apakah Ye Junlin tahu siapa kami? Kami sudah lama menunggumu. Dengan suara itu, beberapa sosok muncul. Klan Iblis Utara. Ye Junlin merasakan napas yang sama dengan Iblis Utara darinya. Kami di sini untuk membalas Iblis Utara. Kami telah lama mencarimu, dan akhirnya menemukanmu di sini. Iblis Utara bertahan untuk waktu yang lama. Sekarang akhirnya menemukan tim Ye Junlin. Jangan melihat kelompok Ye Junlin. Timnya sangat besar dan peralatannya canggih. Di mata para pejuang, mereka semua adalah kertas. Mereka tidak bisa melindungi Ye Junlin. Ayo pergi bersama. Jangan buang waktuku. Ye Junlin pergi ke zona perang timur dengan penuh semangat. Tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Dia memulai secara langsung. Ye Junlin menembak. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Bunuh dia. Sekte jahat berkerumun. Bang bang bang. Segera setelah mereka bertarung, wajah sekte jahat dan orang-orang bengkok sangat berubah. Apakah dia begitu kuat? Pikiran yang sama melintas di benak semua orang. Mendominasi aliansi ratusan ribu prajurit, Ye Junlin jatuh ke tanah. Meskipun orang-orang jahat di depannya kuat, mereka adalah sepotong kue untuknya. Segera setelah itu, semua orang bengkok Suwansi tergeletak di tanah. Ini termasuk hampir 56 master berlapis. Ini adalah tim penjahat terkuat. Mata semua orang penuh kejutan. Balaskan aku. Apakah otakmu terbakar? Aku berdiri di sini dan membiarkanmu membunuh. Tetapi kamu tidak bisa membunuhnya. Ye Junlin melirik penonton. Semua penjahat terdiam. Karena Ye Junlin benar. Sekarang di hadapanmu, ada dua jalan. Pertama, mati. Dan kedua, menyerah padaku. Ye Junlin memberi pilihan. Aturan kedua. Aturan kedua. Kami semua mendengarkanmu. Beberapa orang yang dipimpin oleh Iblis Utara setuju. Segera setelah itu, yang lain setuju satu persatu. Sejujurnya, aku tidak percaya padamu. Jadi aku akan memberimu racun. Penawarnya hanya ada padaku. Siapapun yang berkhianat akan mati. Kamu beri mereka obat. Ye Junlin memberi perintah. Suzaku dan yang lainnya tertegun untuk beberapa saat pada awalnya. Tetapi mereka dengan cepat bereaksi. Mereka mengeluarkan banyak ramuan dan membiarkan semua cara bengkok mengambilnya. Semua orang yang bengkok dan jahat ini mendengarkan Ye Junlin dengan patuh. Aku akan memberimu tugas pertama sekarang. Gunakan semua kekuatanmu. Dan segera pergi ke ibu kota. Jangan biarkan musuh asing masuk ke ibu kota. Jika tidak, aku akan datang dan melihatmu. Ye Junlin langsung memberikan tugas itu. Dimengerti, Tuan. Kita pergi sekarang. Kedua belah pihak berpisah. Ye Junlin tersenyum. Awalnya, saya merasa kekurangan avatar. Sekarang saya khawatir lagi. Bab 1712. Iblis besar yang disembah oleh Sekte Bengkok. Semua orang tertawa. Siapa yang akan membayangkan bahwa akan ada penjahat dan penjahat di jalan? Bukankah kuli gratis ini gratis? Ye Junlin sudah lama menduga bahwa musuh akan menyerang ibu kota. Dari sudut pandangnya sebagai panglima militer. Jika dia, dalam hal ini, akan mengirim seseorang untuk menghancurkan institusi utama di ibu kota terlebih dahulu.
Dalam perjalanan ke sini, dia masih memikirkan apa yang harus dilakukan di ibu kota. Dia tidak bisa dipisahkan. Akibatnya, seseorang datang ke pintu. Suzaku bertanya, "Bos, apakah mereka percaya ramuan itu adalah racun?" Itu hanya ramuan untuk meningkatkan kekuatan dan kekebalan. Ye Junlin telah menggunakan rutinitas ini berkali-kali. Menipu musuh dengan ramuan biasa adalah racun yang unik. Tampaknya pendekatan ini tidak lekang oleh waktu. Ye Junlin tersenyum. Semakin tinggi statusnya atau semakin kuat kekuatannya, semakin mereka menghargai hidup mereka. Mereka lebih suka percaya apa yang mereka miliki. Ditambah aku benar-benar menekan mereka. Mereka benar-benar percaya. Hahaha. Semua orang tertawa terdengar. Lanjutkan ke teater perbatasan timur. Sisi lain. Semua sekte jahat dan penjahat berkumpul. Apakah obat ini asli? Mengapa saya tidak merasakan apa-apa setelah saya meminumnya? Ini tidak berbeda dengan air. Mungkinkah itu palsu? Kan? Saya tidak berpikir itu racun sama sekali. Titik. Bingzun dan Huo di Istana Es dan Api Zun berkata, tidak. Itu benar. Meskipun kita memandang rendah orang biasa, hal-hal modern mereka benar-benar dapat membunuh kita. Lagi pula, apakah menurutmu Tuan Ye Junlin terlihat seperti sedang bercanda? Kedua kalimat itu membuat semua orang tercengang. Ya. Mereka memandang rendah orang biasa, memandang rendah hal-hal modern. Tapi senjata pembunuh dewa yang diproduksi oleh Su Zengji memberikan pelajaran yang bagus. Banyak hal modern berada di luar imajinasi mereka. Orang-orang takut akan hal yang tidak diketahui. Bahkan master tertinggi tidak terkecuali. Jadi mereka takut. Apapun yang Ye Junlin perintahkan, mereka harus melakukannya dengan patuh. Ngomong-ngomong, apakah kamu baru saja menemukan latihan yang digunakan Tuan Ye? Pemimpin Iblis Utara bertanya dengan keras saat ini. Badao dari Badaomen berkata dengan sungguh-sungguh, Anda menemukannya juga. Ya, saya menemukannya juga. Saya masih berpikir saya salah. Benarkah? Saya menemukannya juga. Benarkah ya? Raja Harimau di kuil mengambil napas dingin. Iblis besar mana dia benar-benar keturunan. Metode sihir yang dia gunakan barusan persis sama dengan iblis legendaris yang mana. Huci-huci. Semua orang terengah-engah. Jika itu masalahnya, maka normal bagi kita untuk memanggilnya Tuan. Ketika dia memerintahkan, kita semua harus patuh. Semua orang gemetar. Inilah yang tidak diharapkan Ye Junlin. Setan Utara pernah mengenali latihannya. Tanpa diduga, klan di belakang Setan Utara tahu lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ada juga keberadaan yang disebut iblis besar oleh ribuan sekte jahat dan cara yang bengkok. Seberapa mengerikan itu? Syok ke syok. Semua orang tidak berani mengabaikan perintah Ye Junlin. Mereka datang lebih awal untuk membangun pertahanan di sekitar ibu kota. Itu bahkan menarik cara yang lebih bengkok. Keturunan iblis besar dalam nama itu muncul. Hanya kalimat ini. Orang-orang jahat dan bengkok hanya menanggapi. Bahkan penjahat yang tidak bekerja sama dengan aliansi dominan datang satu demi satu. Sekarang, 500 master yang diatur oleh aliansi yang berkuasa sudah dekat dengan ibu kota. 500 orang ini adalah kartu truf terakhir Richard. Dia akan menggunakan orang-orang ini untuk menyapu ibu kota. Menghancurkan Yan Longwei dan institusi lainnya. Ini adalah kegilaan terakhir yang mendominasi aliansi. Bab 1713, Bahaya Ibu Kota. Sekarang semua orang tahu bahwa kartu truf Dacia dan pemain kuat semuanya ada di medan perang garis depan. Interiornya benar-benar kosong. Apapun yang terjadi. Terutama mengirimkan 500 teratas. Richard, yang telah kembali ke negara elang perang, bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Dia belum menyebarkan berita tentang kekalahan di wilayah barat. Pertama, takut mempengaruhi moral. Kedua, dia ingin memberi Ye Junlin kejutan. Senjata pembunuh dewa versi Su Zengji yang ditingkatkan sedang menunggu. Karena itu, selain zona perang, dunia luar tidak tahu apa yang terjadi dengan zona perang perbatasan barat. Kami masih memiliki peluang bagus untuk menang. Pertama, ibu kota akan diambil. Kedua, di zona perang perbatasan timur, Su Zengji akan membunuh Ye Junlin lagi. Ketika saatnya tiba,
tentara akan menyerang ibu kota, baik di dalam maupun di luar. Daxia memegang kendali. Maka kita tetap menang. Jangan salah. Tuhan memberkati. Richard berdoa. Ini adalah harapan terakhir mereka. Pak Richard, 500 orang kuat yang kami kirim telah mendekati ibu kota. Apakah Anda ingin mengambil tindakan? Aksi. Richard memberi perintah. 500 teratas segera bertindak. Masukkan ibu kota ke arah yang berbeda. Mereka berada dalam kelompok 50, dengan total 10 kelompok. Setiap kelompok memiliki tugas masing-masing. Mereka langsung menuju ke agensi misi masing-masing. Aku sudah lama menunggumu. Hahaha. Tapi begitu 10 kelompok master beraksi, mereka dihentikan. Bunga yang ditunggu-tunggu para penjahat ini akan jatuh. Aku bahkan bertanya-tanya apakah Ye Junlin salah menebak. Akibatnya, orang-orang benar-benar datang. Bunuh. Jangan tinggalkan satu pun. Bing Zun, Huo Zun dan master tingkat 6 lainnya bergegas ke depan untuk bertarung. Meskipun 500 orang yang dikirim oleh aliansi Dominion sangat kuat, mereka semua kuat di tingkat ke-5 dan ke-6. Tapi penjahat lebih kuat dan lebih banyak orang. Segera 500 orang tenggelam. Percikan darah. Teriakan histeris. Semua 500 orang kuat terbunuh. Bahaya ibu kota terangkat tanpa terlihat. Di ibu kota, pangkalan Yan Longwei. Ada berita penting. Sepertinya seorang master mendekati ibu kota. Segera aktifkan perlindungan tingkat pertama. Orang yang harus datang masih akan datang. Titik. Yan Longwei juga dapat memprediksi bahwa pihak lain akan menyerang ibu kota. Tidak bisa apa-apa. Hanya bisa menunggu dalam diam. Tepat sejak berita bahaya keluar. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang datang. Semua orang bingung. Apa yang sedang terjadi? Yan Longwei selalu dirahasiakan. Pada saat ini, zona perang wilayah timur. Pasukan seperti grup Sansing membuka pendirian mereka dan melancarkan serangan ke Xiao Feng dan yang lainnya. Bekerja sama dengan senjata pembunuh Tuhan Su Zengji, itu hanya menghancurkan dan menyapu sepanjang jalan. Xiao Feng dan yang lainnya menderita kerugian besar. Master tingkat tertinggi jatuh satu persatu. Mereka mundur selangkah demi selangkah, dan telah mundur ke garis pertahanan kelima. Ada juga serangan dari penjahat dari belakang. Mereka benar-benar terjebak. Itu bisa bertahan 2 atau 3 hari. Sekarang tampaknya paling banyak setengah hari. Mereka akan musnah. Bahkan Xiao Feng dan beberapa pemimpin tingkat tinggi yang dipimpin olehnya terluka. Lambat. Masih terlalu lambat. Kita telah dikalahkan di barat. Dan semua harapan ada pada kita sekarang. Jangan hati-hati sekarang. Semua orang harus bersatu. Penangkapan Daxia tidak bisa gagal. Itu benar. Ini dia. Titik. Saat yang menentukan. Li Zengguo, Su Zengji dan pertimbangan tingkat tinggi lainnya. Sebelumnya, mereka benar-benar berselisih satu sama lain. Tidak ada pemimpin sejati. Tapi sekarang adalah saat terakhir. Mereka harus bersatu. Serang. Hancurkan musuh dengan gelombang serangan ini, tanpa memberi kesempatan. Bab 1714. Selamat tinggal saudara di kehidupan selanjutnya. Grup Sansing dan yang lainnya benar-benar bergabung untuk memberikan serangan paling kejam pada Xiao Feng. Bunuh. Yang terkuat dari pasukan utama dikirim satu demi satu. Ada hampir 200 master tingkat ke-6 secara total. 3.005 master surgawi. Semua kartu truf dari kekuatan utama dikeluarkan. Ternyata kekuatan-kekuatan ini berbohong dan menyembunyikan. Mereka tidak ingin benar-benar berusaha. Misalnya, master dari tingkat ke-5 dan ke-6 tidak mau dikirim. Bahkan master dari lapisan ke-4 sulit dilihat. Ini juga merupakan bayangan jauh yang penting yang belum ditangkap oleh teater perbatasan timur. Jika tidak, dengan kekuatan mereka yang sebenarnya, Xiao Feng dan yang lainnya pasti tidak akan bisa mempertahankan diri mereka yang sekarang. Kecuali untuk versi yang ditingkatkan, semua senjata pembunuh Dewa Su Zengji digunakan. Yang mereka inginkan bukanlah memberi Xiao Feng kesempatan untuk bernapas. Terburu-buru kelelahan. Pertahankan. Kamu harus bertahan. Xiao Feng dan yang lainnya memegang postur pemusnahan. Saudara-saudara di kuil Zentian telah memberi contoh bagi mereka. Apa yang mereka takutkan? Bum bum bum. Puff. Titik.
Kedua belah pihak bertarung bersama. Benar-benar pertumpahan darah. Adegan pertempuran di luar kendali untuk sementara waktu. Hancur. Matahari dan bulan terbalik. Titik. Dacia menderita banyak korban. Lawan hanya memiliki serangan kecil. Xiao Feng menjatuhkan setengah dari orang-orang di sini. Xiao Feng terkena senjata pembunuh, meskipun dia lewat. Tapi masih terluka parah. Semua yang lain juga terluka parah. Tetapi musuh tidak berhenti untuk sementara waktu. Terus menyerang seperti orang gila. Puff, puff, puff. Titik. Serangan musuh terlalu keras. Ada orang yang jatuh di samping Xiao Feng. Kerugiannya terlalu besar. Bahkan orang-orang lainnya akan dimusnahkan. Semua orang akan kembali. Aku tidak tahan. Tidak tahan sama sekali. Xiao Feng buru-buru berteriak, "Tunggu. Biarkan aku berdiri. Kita tidak bisa mundur. Kita harus menyerang. Bahkan jika kita memiliki satu prajurit dan satu prajurit tersisa, kita masih akan menyerang." Xiao Feng tiba-tiba tertawa. "Saudara-saudara, jangan khawatir. Bahkan jika kita semua mati, guru akan membalas dendam untuk kita. Daxia tidak akan dikalahkan, dan bendera naga akan berkibar di seluruh kota." Ini adalah tekad kuat dari orang-orang Daxia. Xiao Feng mereka lebih ulet. Dominasi serangan aliansi. Mereka bahkan tidak memberi Xiao Feng kesempatan untuk menyerah. Pada akhirnya, sisanya dipaksa masuk ke garis pertahanan kelima. Serang. Bunuh mereka semua. Di dataran. Tentara yang mendominasi aliansi runtuh dan datang dengan momentum yang menutupi langit dan matahari. Xiao Feng dan yang lainnya sudah siap mati. Selamat tinggal saudara di kehidupan selanjutnya. Xiao Feng tersenyum. Melihat musuh begitu dekat, semua orang merasa lega. Bukankah itu hanya kematian? Aku mati untuk Daxia. Itu sepadan. Tidak berdamai. Kita tidak bisa mengadakan musim panas yang besar. Enggan. Jadi tidak mau. Boom. Tapi tepat pada saat tanah bergetar, arus udara tak kasat mata terbentang di depan ratusan ribu pasukan yang mendominasi aliansi. Pisahkan mereka dari Xiao Feng sepenuhnya. Tanah bergetar, dan celah besar muncul di medan perang. Benar-benar dibagi menjadi dua area. Tentara yang mendominasi aliansi terpaksa berhenti. Apakah itu terlalu kejam bagi murid-muridku? Sebuah suara yang familiar bergema di langit. Setelah Xiao Feng dan yang lainnya mendengar suara itu, semua orang menangis kegirangan. "Tuan, Tuan ada di sini." Semua orang berteriak. Ratusan ribu pasukan yang mendominasi aliansi semuanya tercengang. Saya melihat sosok yang luar biasa melompat turun dari langit. Bab 1715. Semua senjata pembunuh dewa ditunjukkan pada Ye Junlin. Dia seperti dewa yang turun dari bumi. Boom. Saat dia jatuh, itu seperti bom nuklir yang dibombardir di sini. Dunia bergetar. Arus udara yang menakutkan menyebar kemana-mana. Pembentukan 100.000 tentara kuat yang mendominasi aliansi didorong mundur ratusan meter. Ye Junlin turun dari langit. Itu benar-benar layak mendapatkan keajaiban surga. Di mana Ye Junlin berdiri sendirian, menghadapi ratusan ribu pasukan. Dia tidak takut. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. "Denganku di sini, jangan pernah berpikir untuk melangkah lebih jauh. Aku memerintahkanmu untuk segera menyerah, atau aku akan membunuhmu semua." Satu orang memanggil yang lain. "Ratus ribu untuk menyerah. Seberapa sombong ini? Tuan itu perkasa." Xiao Feng berteriak. Kerumunan berteriak. Tentara yang mendominasi aliansi semuanya tercengang. Beraninya satu orang meminta mereka untuk menyerah. Ini gila atau bodoh? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di depan? Mengapa kamu berhenti? Li Zhengguo, Su Zhengji, dan yang lainnya di belakang bertanya. Tidak, ini Ye Junlin. Ye Junlin telah datang ke zona perang timur. Seseorang segera mengenali Ye Junlin. Ekspresi Li Zhengguo berubah. Apakah kecepatan Ye Junlin terlalu cepat? Seberapa kuat Ye Junlin? Richard sudah berbicara dengan mereka. Kekuatan utama yang mendominasi liga juga tidak menghentikannya. Seberapa kuat kekuatan bertarungnya? Tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa master dari lapisan langit kelima dan keenam dapat dibunuh tanpa gagal. Dia luar biasa kuat. Namun,
Su Zengji tersenyum. Ye Junlin, kamu akhirnya di sini. Aku telah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Mata Su Zengji penuh dengan api dan kegilaan. Sekarang mendominasi tugas yang diberikan kepadanya oleh aliansi. Selama dia membunuh Ye Junlin, dia bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Salah satu janjinya adalah menjadi Raja Pulau Barat. Pikirkan tentang penguasa negara yang memerintah dunia. Su Zengji sangat bersemangat. Ayo, keluarkan semua versi senjata dewa pembunuh yang ditingkatkan. Mulai sekarang, semua senjata dewa pembunuh hanya akan berurusan dengan Ye Junlin. Su Zengji mulai mengerahkan. Siapkan semua senjata pembunuh dewa. Untuk meningkatkan kemungkinan membunuh Ye Junlin, kamu harus banyak mengkonsumsi Ye Junlin. Aku akan menggunakan senjata pembunuh dewa pada saat itu, sehingga tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Tapi jangan khawatir. Semua senjata pembunuh dewa akan digunakan di masa depan. Ini hanya untuk Ye Junlin. Dia pasti akan mati. Su Zengji tampak percaya diri. Bunuh. Perintah. Mendominasi serangan habis-habisan tentara aliansi. Bunuh Ye Junlin sendirian. Kerja bagus. Aku belum cukup membunuh di wilayah barat. Ye Junlin menyerbu ke depan dengan tangan kosong. Bertarung dengan tentara. Pada awalnya, Xiao Feng dan yang lainnya sedikit khawatir. Dapat dilihat bahwa Ye Junlin memiliki momentum menyapu tentara. Semua orang tercengang. Tuan benar-benar kuat. 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 Seru Dacia penuh semangat. Mereka hanya mendengar tentang satu orang yang melawan pasukan 100.000 orang. Sekarang satu orang bertarung dengan lebih dari 100.000 prajurit. Mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Terlalu galak. Terlalu galak. Tidak hanya mereka takut. Aliansi dominan juga ketakutan. Seberapa kuat seseorang? Dia bisa mengalahkan ratusan ribu prajurit. Berjuang lebih dan lebih berani. Batas-batas yang dia gambar. Ratusan ribu orang benar-benar tidak menginjaknya. Ini adalah kekuatan Ye Junlin. Dia juga memainkan formasi yang mendominasi liga dan terus mundur. Terkejut. Sangat mengejutkan. Dan begitu kuat. Tidak. Jika terus seperti ini, orang-orang ini tidak akan bisa menghentikan Ye Junlin. Maju. Dorong posisi kita ke depan. Su Zengji segera mendorong posisinya. Setelah mencapai jarak yang ditentukan, semua senjata dewa kematian diarahkan ke Ye Junlin. Bab 1716. Ye Junlin terluka. Nomor 1. Kunci target. No. 2. Kunci target. Nomor 88. Kunci target. Sebentar lagi, ratusan Tuhan membunuh senjata yang dikunci pada orang Ye Junlin. Aku ingin semua orang melarikan diri dari medan perang dalam 10 detik dan sepenuhnya mengekspos Ye Junlin. Su Zengji mulai memerintah. Mundur. Tentara aliansi Dominion tiba-tiba mundur. Itu benar-benar menghilang tanpa jejak dalam 10 detik. Ye Junlin benar-benar terbuka di dataran kosong. Ini adalah target hidup. Ye Junlin juga memperhatikan sesuatu pada saat ini. Dia seperti dikunci oleh ratusan pasang mata. Perasaan itu tidak nyaman. Ingin melarikan diri. Tidak bisa melarikan diri. Ingin menyingkirkan. Tidak bisa menyingkirkan. Xiao Feng dan yang lainnya paling tahu apa itu. Tidak. Senjata pembunuh dewa. Mereka takut menggunakan semua senjata pembunuh dewa untuk berurusan dengan guru. Ini masalah besar. Guru, cepatlah. Xiao Feng berteriak cemas. Mungkin sudah terlambat. Dalam adegan kosong ini, itu dikunci oleh senjata pembunuh dengan sistem pelacakan. Itu jalan buntu. Tidak ada kemungkinan penghindaran sama sekali. Tubuh Su Zengji bergetar karena kegembiraan. Membunuh Ye Junlin terlalu berarti baginya. Dia bermimpi suatu hari mengalahkan Ye Junlin dalam apa yang dia terbaik. Sekarang dia akan melakukannya. Tidak hanya mengalahkan. Masih untuk membunuh. Li Ziran, apakah kamu pernah memikirkan hari seperti itu? Su Zengji meraung ke langit. Setelah semua senjata terkunci, Su Zengji menjadi gila. Mati Ye Junlin. Perintah Su Zengji. Semua senjata pembunuh dewa diaktifkan. Energi yang mengerikan didasarkan pada satu titik, dan mereka diluncurkan satu demi satu. Boom, boom, titik. Kekuatan peluncurannya terlalu besar, dan recoilnya merusak.
membuat gerakan bumi bergetar. Setidaknya ribuan mil di sekitar bumi adalah gempa bumi. Ini adalah senjata membunuh Tuhan untuk meluncurkan Yu Wei. Adapun seberapa kuat senjata pembunuh dewa itu, Xiao Feng dan yang lainnya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi mereka belum melihat semua gambar senjata pembunuh Tuhan yang diledakkan pada satu orang. Itu tak terbayangkan. Boom. Senjata energi pertama menghantam Ye Junlin. Bumi bergetar. Namun, kabut darah yang diharapkan semua orang tidak muncul. Ini menunjukkan bahwa serangan senjata pembunuh dewa tidak berguna bagi Ye Junlin. Boom, boom, boom. Dalam waktu singkat, senjata pembunuh dewa meledak ke arah Ye Junlin satu demi satu. Ye Junlin tetap tidak bergerak. Tidak ada luka di tubuh. Tapi tanah di bawah kakinya benar-benar hancur. Seperti jaring laba-laba, ia menyebar dengan sangat buruk. Puluhan mil. Ratusan mil. Ratusan mil. Bum bum bum. Senjata dewa pembunuh terus membombardir. Hampir terus-menerus. Gelombang demi gelombang. Su Zengji bersedia menyerah. Ye Junlin harus dieksekusi. Deng deng deng. Di bawah kekuatan semacam ini, bahkan Ye Junlin tidak bisa menghentikannya. Dia melangkah mundur. Terus-menerus mundur. Jelas bahwa dia tidak lagi berguna seperti dulu. Boom, boom. Titik. Senjata pembunuh dewa terus berlanjut. Jangan beri Ye Junlin waktu bernapas. Titik. Saya tidak tahu berapa banyak kotak energi yang dihancurkan. Bagaimanapun, barang-barang Su Zengji akan segera habis. Puff. Akhirnya, Ye Junlin memuntahkan darah. Tubuhnya terluka parah. Senjata pembunuh dewa itu mengerikan. Terutama ketika senjata pembunuh Tuhan semua orang digunakan pada satu orang. Itu sangat menghancurkan. Tidak, Ye Junlin terluka. Cepat dan gunakan versi senjata pembunuh dewa yang ditingkatkan. Su Zengji melihat harapan dan ingin membunuh Ye Junlin dalam satu gerakan. Bab 1717. Tidak ada lagi Ye Junlin di dunia. Ye Junlin masih mendukung dirinya sendiri di Great Plains. Kekuatan senjata pembunuh dewa benar-benar tidak bisa dipercaya. Hampir runtuh dataran. Tapi ini baru permulaan. Versi upgrade dari senjata pembunuh dewa. Kotak energi terisi. Selalu hanya ada 8 versi yang ditingkatkan. Dibutuhkan lebih banyak uang dan sumber daya untuk menghasilkan. Risikonya juga tinggi. Terutama versi kotak energi yang ditingkatkan bahkan lebih sulit dikendalikan. Terutama peralatan yang sama, tetapi perlu memainkan kekuatan ganda. Kesulitannya luar biasa. Apalagi dengan persyaratan teknis yang lebih tinggi. Mereka juga khawatir jika kontrolnya tidak baik. Kotak energi akan meledak, yang akan merusak rakyat mereka sendiri. Karena itu, Su Zengji juga sangat gelisah. Bisakah versi upgrade dari senjata pembunuh dewa bekerja? Ini semua tentang pertempuran yang sebenarnya. Tuan, ke-8 unit terkunci pada target. Segera, 8 versi yang ditingkatkan dari senjata dewa pembunuh semuanya terkunci pada Ye Junlin. Bom dia dan bakar semua kotak energi. Aku tidak percaya dia tidak mati. Teriak Su Zengji. Versi upgrade dari senjata pembunuh dewa hanya memiliki 80 kotak energi. Karena terlalu sulit untuk diproduksi. Hanya ada begitu banyak. Versi upgrade dari senjata pembunuh dewa secara teoritis adalah master yang dapat menghancurkan surga ke-6 dalam sekejap. Tidak terbayangkan jika ke-80 kotak energi itu mengenai Ye Junlin. Tuan, cepat dan mundur. Kamu tidak tahan. Ya, Tuan. Saya mohon, cepatlah. Titik. Xiao Feng dan yang lainnya di belakang tidak tahan melihat Ye Junlin berdiri di depannya sendirian. Jika dia tidak memblokir semua senjata pembunuh dewa, dia tidak akan menyerah. Ya, selama senjata ini masih ada, itu akan menjadi ancaman bagi Dacia. Tubuhnya untuk membuat pihak lain. Gunakan semua kotak energi. Titik. Yang lain terkejut. Dia lebih suka menjadi sasaran hidup lawan untuk menggunakan senjatanya. Benar. Ini tuanku. Teriak Xiao Feng. Nada mereka penuh kebanggaan. Ada juga sepertiga kesedihan. Mereka hanya bisa melihat tanpa daya di mana guru sedang makan, tetapi tidak bisa membantu banyak. Semua orang tidak boleh melangkah maju tanpa perintahku. Suara Ye Junlin terdengar dari telinga mereka. Tuan.
Kamu harus bertahan. Titik. Semua orang mengepalkan tangan mereka dengan erat. Mereka berharap Ye Junlin bertahan. Semua orang mengerti bahwa yang berikutnya adalah pemboman versi senjata dewa pembunuh yang ditingkatkan. Bunuh. Bunuh Ye Junlin untukku. Teriak Su Zengji. Boom. 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 Titik. Versi upgrade dari senjata dewa pembunuh ditembakkan secara serempak. Puff. Puff. Orang yang menembakkan senjata, meskipun mengenakan pakaian pelindung khusus, tiba-tiba terkoyak oleh sisa kekuatan dan mundurnya peluncuran. Mengerikan. Semua orang terkesiap. Kekuatan versi upgrade dari senjata dewa pembunuh itu luar biasa. Boom. Puff. Boom. Puff. Titik. Setiap pemboman senjata dewa pembunuh. Ye Junlin melangkah mundur. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Jelas dia juga tidak bisa menangani versi upgrade dari senjata pembunuh dewa. Lanjutkan. Lanjutkan untukku. Desak Su Zengji. Boom. 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 Titik. Su Zengji juga berjuang keras. Dalam waktu singkat, semua kotak energi menyala. Kekuatan senjata ini menakutkan dan menakutkan. Ye Junlin menderita satu demi satu. Boom. Puff. Tiba-tiba, kotak energi ke-67 membombardir Ye Junlin. Dia langsung dibom dan menghilang di tempat. Dia dipukuli dan dilenyapkan di depan mata ratusan ribu orang. Bab 1718, Biro Perisai Langit. Bum bum bum. Hanya saja total 80 kotak energi ditembakkan dalam waktu yang hampir bersamaan. Ye Junlin terpesona, dan 13 putaran yang tersisa semuanya kosong. Tapi di sini penuh dengan lubang. Ini seperti adegan kiamat. Ye Junlin telah dikalahkan. Sukses. Kita berhasil. Aliansi Dominion bersorak. Ini seperti memenangkan pertempuran besar. Su Zengji bahkan berteriak, tidak ada Ye Junlin di dunia. Saya satu-satunya raja di Daxia. Ingat nama saya Su Zengji. Semua orang yang hadir memandangnya dengan kekaguman Su Zengji. Tidak ada yang mengira bahwa orang biasa akan menjadi faktor penting dalam mengubah gelombang perang. Siapa yang bisa membayangkan? Ye Junlin kuat, kan? Ratusan ribu pasukan utama yang mendominasi aliansi di wilayah barat dikalahkan secara paksa olehnya. Dia membunuh master dari tingkat kelima dan keenam, seperti membunuh ayam dan lembu. Bukankah dia dibunuh oleh senjata pembunuh dewa Su Zengji? Sejak itu, nilai Su Zengji akan dimaksimalkan. Benar-benar menjadi raja penjarahan semua orang. Mimpinya menjadi raja akan terwujud dengan mudah. Kami menang. Kami menang. Li Zengguo dan yang lainnya segera memberitahu Richard berita itu. Menang. Bunuh Ye Junlin. Rintangan terbesar kita hilang. Jika ibu kota dimenangkan lagi, kita akan menang. Dan Daxia memegang kendali. Titik. Mereka telah melihat gambaran kemenangan. Richard sangat bersemangat. Tapi kali ini, seseorang menemukannya. Semua orang mengenakan setelan hitam dengan medali dengan lambang perisai hitam di dada. Ekspresi Richard berubah ketika dia melihat mereka. Orang yang datang adalah organisasi misterius pertama dari negara Elang Perang, Biro Perisai Langit. Sky Shield memiliki sejarah panjang keberadaannya, dan semua agen di dalamnya memiliki kemampuan khusus. Mereka mengendalikan salah satu kekuatan dan rahasia paling misterius di War Eagle Nation dan bahkan seluruh dunia. Mereka berbeda dari Yan Longwei. Mereka benar-benar mengendalikan kekuatan yang menakutkan. Biasanya bertanggung jawab atas segala macam kejadian supranatural yang menakutkan. Dikatakan bahwa perjanjian para dewa adalah yang dikirim oleh para master dari Biro Perisai Langit. Di hadapan Biro Perisai Langit, Richard dan yang lainnya juga harus takut. Hentikan. Daxia tidak seberat yang kau kira. Jangan pernah meremehkan singa oriental yang sedang tidur ini. Buat dia cemas. Dia akan bangun. Agen Sky Shield itu berterus terang. Menasihati. Richard tersenyum. Ya, Daxia memang dipaksa keluar oleh kita. Tapi itu tetap bukan lawan kita. Selanjutnya, kamu akan melihat adegan di mana kami menangkap Daxia. Kamu bisa melakukannya sendiri. Agen Sky Shield berbalik dan kiri. Mereka hanya pengingat. Di medan perang timur. Tuan. Xiao Feng dan yang lainnya menyaksikan Ye Junlin terpesona. Semua orang mengeluarkan suara yang menyayat hati. Ye Junlin menghilang begitu saja dari bawah mata mereka.
Semuanya terlalu linglung. Untuk waktu yang lama, mereka tidak percaya bahwa semua ini benar. Sisi lain, Su Zengji meraung, "Ayo, cepatlah untukku. Hancurkan zona perang perbatasan timur segera." Su Zengji memberi perintah. Tentara yang mendominasi aliansi tertindas oleh arus. Xiao Feng lemah di sini. Selain itu, semua orang tenggelam dalam rasa sakit kehilangan Ye Junlin. Agaknya, dalam waktu setengah jam, mereka akan musnah. Semua orang memilikinya. Kamu bisa pergi ke utara dan bergabung di ibu kota. Pasukan Su Zengji di belakang mereka juga dimulai. Bagaimanapun, Xiao Feng dan yang lainnya rentan dan tak terbendung. Bagaimana Daxia bisa memprovokasi kalian orang luar? Pada saat ini, ada suara seperti guntur di langit. Bab 1719, Keluarga Baolong. Suara itu sepertinya datang dari atas 9 hari. Ini seperti datang dari para dewa di langit. Seluruh pasukan aliansi Dominion tercengang dan berhenti tiba-tiba. Xiao Feng dan yang lainnya semua tercengang, menatap langit dengan linglung. Apakah Ye Junlin masih hidup? Ini adalah pemikiran bulat dari ratusan ribu orang yang hadir. Dia tidak mati. Su Zengji sangat ketakutan sehingga dia berkeringat dingin dan bibirnya memutih. Semua orang tenggelam dalam ketakutan Ye Junlin. Dia mengerikan. Boom. Detik berikutnya, saya melihat suara yang menghancurkan bumi dari kedua sisi medan perang. Lihat, lihat. Pada saat ini, semua orang berseru. Di sebelah kiri pertama muncul kuda perang berwarna coklat merah dengan pendekar pedang berseragam di atas kuda perang. Mereka mengenakan jubah putih, topi di kepala mereka, dan pedang panjang di punggung mereka. Meskipun jumlahnya kecil, ada ribuan orang. Tapi momentumnya seperti naga, menelan ribuan mil gunung dan sungai. Di sebelah kanan adalah kuda perang. Di atas kuda perang semua pendekar pedang berpakaian hitam dan ditutupi dengan syal hitam. Mereka juga memiliki busur dan busur di punggung mereka. Kedua kelompok orang ini tiba-tiba muncul. Semua orang tercengang. Masih ada bala bantuan seperti itu di Daxia. Ini adalah pemikiran di benak semua orang. Pada saat ini, perhatian telah diberikan ke pangkalan Yan Longwei di mana gambar real-time dari medan perang ditampilkan. Lihat penampilan kedua tim ini. Beberapa wajah tingkat tinggi berubah liar. Itu mereka. Itu mereka. Mereka akhirnya muncul. Kupikir jika kamu kehilangan Ye Junlin, musim panas yang besar akan berakhir. Aku tidak menyangka legenda itu benar. Mereka benar-benar ada dan muncul. Titik. Yanlong para pejabat senior Wei Zong menangis kegirangan. Apa yang terjadi? Apa identitas mereka? Yanlong Wei dan yang lainnya tercengang. Awalnya, legenda ini tidak dapat dikatakan. Tetapi mereka muncul dan semua orang melihatnya. Lalu beritahu semua orang. Dikatakan bahwa ada keluarga Baolong di bawah bayang-bayang Daxia. Itu adalah keluarga penjaga Daxia. Di sana. Tidak diketahui. Di mana mereka? Apalagi. Makna keberadaan mereka adalah bahwa tugas mereka dari generasi ke generasi adalah melindungi naga, melindungi musim panas yang hebat, dan memastikan dasar dari musim panas yang hebat. Hanya ketika yang paling saat berbahaya musim panas yang hebat terjadi, mereka itu akan muncul, membalikkan keadaan, dan menyelamatkan Daxia dari air dan api. Titik. Tidak hanya itu, keluarga wali utama bersama-sama mengendalikan formasi organisasi, yang dikatakan sebagai dasar penjaga Daxia. Aku juga mendengar desas-desus bahwa setiap keluarga penjaga besar masing-masing mengendalikan sebuah kunci, dan semua kunci digabungkan untuk membuka rahasia terbesar. Titik. Mendengar ini, semua orang tersentak. Tapi keluarga Baolong hanya ada dalam legenda, dan kami hanya pernah mendengarnya. Bahkan senior kami belum pernah melihatnya. Jadi di awal perang ini, kami hanya berharap legenda itu benar. Tapi tidak bergantung pada legenda ini. Bahkan ketika apa yang terjadi pada Ye Junlin di awal diselesaikan, kami pikir itu mereka. Tetapi ternyata Ye Junlin sendiri. Titik. Jadi keluarga Baolong ada, dan mereka telah memperhatikan segala sesuatu tentang Daxia. Sekarang adalah saat paling berbahaya di Daxia, dan mereka baru saja muncul. Seseorang menyimpulkan. Ya, benar.
Saya khawatir prestise ibu kota juga dipecahkan oleh mereka. Semua orang di Yanlongwei memiliki ekspresi penuh harapan di wajah mereka. Mereka akan menang. Di medan perang. Setelah dua tim hitam dan putih muncul, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka langsung menyerang tentara yang mendominasi aliansi. Perang akan pecah. Bab 1720, Kemenangan Keseluruhan. Jangan lihat dua tim yang baru muncul. Jumlahnya hanya puluhan ribu orang. Bisa bertarung. Masing-masing berubah menjadi mesin pembunuh yang menakutkan. Tentara yang mendominasi aliansi sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Hanya untuk disembelih. Kedua tim, hitam dan putih, tampaknya bersaing dalam kemarahan. Taruhan siapa yang paling banyak membunuh. Membunuh satu demi satu orang gila. Ini adalah pertempuran yang menghancurkan tanpa ketegangan. Su Zhengji, yang telah mengosongkan semua kotak energi, hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika pasukan aliansi dominan jatuh satu persatu. Mereka tidak berdaya. Pertempuran ini berlangsung singkat. Aliansi dominan hampir musnah. Kekuatan bertarung klan Baolong terlalu menakutkan dan menakutkan. Setelah mengalahkan aliansi dominan, mereka menghilang tanpa jejak. Seolah tidak pernah muncul. Evakuasi. Cepat. Su Zhengji, Li Zhengguo, dan orang-orang penting lainnya masih melarikan diri dari Daxia sebelum bahaya datang. Hilang. Tentara yang mendominasi aliansi telah dikalahkan di seluruh papan. Hampir semua pasukan di 4 zona perang besar dimusnahkan. Kemudian, mereka menerima kabar bahwa rencana untuk menghancurkan ibu kota juga gagal. Hilang. Aliansi Dominion benar-benar dikalahkan. Itu awalnya aliansi prajurit. Masa rute ini. Aliansi Dominion dibubarkan di tempat. Organisasi ini, yang telah dibentuk tidak lebih dari setengah tahun, lenyap dalam sekejap. Ini benar-benar menyedihkan. Gagal. Kalah total. Richard tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Ya, pada saat terakhir, dua tim yang tidak dikenal tiba-tiba muncul di Daxia. Itu menakutkan. Mereka semua adalah mesin pembunuh. Sejauh ini, kita masih belum tahu siapa mereka. Richard terdiam. Dia memikirkan apa yang telah diperingatkan oleh Biro Perisai Langit kepadanya. Cepat, singa ini akan bangun. Apakah Anda benar-benar bangun? Bagaimanapun dia dikalahkan. Tetapi hal baiknya adalah dia akhirnya membawa kembali Su Zhengji dan senjatanya. Tentu saja, 8 versi upgrade dari senjata pembunuh dewa. Sisanya tidak memiliki kesempatan untuk dibawa pergi. Dan mereka semua ditinggalkan di Daxia. Su Zhengji dan teknisi intinya dibawa ke negara elang perang. Ini adalah keberuntungan dalam kemalangan. Yanlongwei juga merilis berita ke dunia untuk pertama kalinya. Daxia mengumumkan bahwa organisasi prajurit yang menyerang telah sepenuhnya mengalahkan aliansi, dan perang ini telah dimenangkan oleh Daxia. Daxia telah menang. Titik. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh Daxia dan ke seluruh dunia. Ada gong dan drum di jalan-jalan Daxia, dan petasan meraung. Semua orang mulai merayakan. Acara diadakan di mana-mana, bahkan lebih besar dari tahun baru Imlek. Ini adalah perasaan yang indah untuk hidup setelah bencana. Beberapa saat yang lalu, Daxia jatuh ke dalam kehancuran. Semua sudah siap. Bagian belakang tiba-tiba diselamatkan oleh pahlawan tanpa tanda jasa. Daxia tetaplah Daxia yang tak terkalahkan. Persatuan. Tak terkalahkan. Seluruh musim panas tenggelam dalam kegembiraan. Tetapi negara-negara di luar negeri tercengang. Daxia benar-benar menang. Menakjubkan. Hal terakhir yang ingin mereka lihat terjadi. Daxia benar-benar bertahan. Semua negara dan kekuatan besar frustrasi sampai mati. Hal yang paling membuat frustrasi adalah mereka yang keluar dari kewarganegaraan Daxia dan bergabung dengan negara lain. Mereka mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari perang dan menjalani kehidupan yang stabil dan damai di masa depan. Semua orang menantikan kematian Daxia. Tapi siapa sangka Daxia benar-benar menang. Kali ini, mereka bukan warga negara Daxia dan tidak bisa kembali. Menyesal. Hampir semua orang menyesal. Tapi para prajurit Yanlongwei dan Daxia tidak senang sama sekali. Mereka mencari keberadaan Ye Junlin di medan perang. Bahkan jika dia mati, dia bisa meninggalkan kenangan.
Bersambung.